Ini kalian berlima aja? Loh, kita berempat bang. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di mystery.id. Masih bersama gua Diki dan dua sahabat gua, ada Bang Indra, ada Bang Abidin. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, subscribe dulu, klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari mystery.id. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan kali ini mystery.id sedang mengadakan pendakian ya. Ya. Kita di Gunung Lawu bersama tim, dan yang jelas ada apa dan bagaimana perjalanan kita. Kita di sini bareng ada Indonesian Hiker Journey dan PR Stories juga. Ya. Untuk teman-teman yang suka mendaki dan suka dengan alam, bisa nanti di Indonesian Hiker Journey karena nanti di situ banyak edukasi pendakiannya. Dan untuk teman-teman yang jelas suka dengan nanti cerita ada apa di kita untuk pendakian, nanti bisa di PR Stories. Dan yang jelas nantikan kami ekspor di beberapa tempat untuk di Gunung Lawu. Doakan kami semoga perjalanan kami diberikan kelancaran dan untuk tim selalu diberikan kesehatan sampai dari naik sampai dengan turun. Satu lagi mas, Apa itu? kita di Gunung Lawu ini via Ceto ya. Oh iya, Ya, jalur Ceto. Jalur via Ceto. Sekarang ini baru lagi dibuka pasca PPKM ya, masih uji coba. uji coba dan memang masih dibatasi ya. Tapi yang jelas di sini selalu diutamakan untuk prokes ya, protokol kesehatan. Jadi dan memang tetap harus jaga, apalagi tetap harus masker dan hand sanitizer. Selebihnya itu pokoknya harus dijaga semuanya. Oke, untuk lebih lanjutnya pokoknya jangan kalian skip atau apa. Nantikan kami di lokasi. Oke, kita jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan makan malam kita, malam ini itu kita makan ini dari Alzana Kitchen, bebek frozen. Ini enak banget, bumbunya berasa, terus ada sambelnya ada yang udah keluar dari tempat ini. Sambelnya pas banget rasanya sama si daging bebek itu, dan pas banget lah buat dibawa naik gunung. Jadi praktis gitu, cuma tinggal goreng aja kayak gitu. Dan terima kasih buat Mbak Farah atas bebeknya, tadi kasih ini 3. Sering-sering ya Mbak Farah. Makasih guys. Bebek ini juga bertahan di gunung itu lumayan lama ya. Jadi bebeknya ini dari hari Kamis udah kita bawa, dan sekarang hari Sabtu. Terus masih ada besok lagi ya, besok soalnya masih baik-baik. Sampai hari ini sih pokoknya masih enak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Alhamdulillah, segala rahmat, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, akhirnya semua tim bisa berkumpul satu di sini hari ini. Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Kemudian salawat serta salam terhadap junjungan kita semua Rasulullah SAW. Karena teladannya lah yang alhamdulillah kami pun bisa berkumpul semua di tempat ini, di sekretariat bersama di Jalan Aren 2 Pondok Betung, Tangerang Selatan. Adapun tim secara keseluruhan, gue sendiri EP dari Indonesian Hiker Journey bersama dengan Nadia dan Bang Iwan yang mungkin belum bisa hadir sini ya. Iya, habis vaksin beliau. Oke, siap. Dan dari IAR pun ada gua dan Bang Indra. Kemudian dari history.id itu ada Bang Indra, kemudian ada Bang Diki dan tim Bidin. Selain itu juga kita ada tim-tim pendukung yang setia menemani kita sampai akhir nanti, insya Allah. Di sini ada tim editor dari Bang Ricky. Ricky. Iya. Gue bilang Ricky kan? Ricky. Gue dengerin Diki sih. Oke, satu lagi ada Bang Wahyu. Ini tim tempur di lapangan nanti, insya Allah. Oke, itu dari gue pribadi. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu ya, motivasi dan harapan kedepannya nanti kita akan seperti apa. Siapa dulu nih? Indra. Atau Nadia? Mungkin dari Nadia dulu kali ya, sebagai tandem gue di Indonesian Hiker Journey. Ya, jadi dari gue sendiri, Nadia, Indonesian Hiker Journey berharap kita tim IHJ, MDI dan IAR terus bergerak bersama dengan planning kita, dan ya kita berharap semua bisa kita lewatin bareng-bareng, Bang. Susahnya kita, senangnya kita bisa bareng-bareng. Amin. Itu aja sih, Bang. Bang Indra, silakan. Bang Indra selaku lead di MDI ya, mungkin ya. Leader. Harapan gue pribadi ya buat kedepannya dari 3 channel ini, yaitu IHJ, IR Stories, dan Mystery.id. Semoga semuanya ini bisa semakin solid, semakin kompak, dan rasa kekeluargaannya itu makin kental. Amin. Amin. Insya Allah bisa berjalan seterusnya bersama-sama. Amin. 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 Mungkin Cukup kali ya, udah diwakilkan Bang Indra. Siap. Bang Wahyu mungkin atau Ricky. Tetap semangat aja sih buat semuanya biar semakin berkembang channelnya. Itu aja. Semangat terus. Bang Wahyu? Sama sih. Cing? Sama lah. Ya, Ya, idem banyak. Kalau banyak kata beli tuh. Nah, apa ya teman-teman, kita idem lah. di pokoknya. belakang kita ada teman-teman kayak ada Fawas yang sempat kita, Bang iya. Uu. Ada lagi yang belum sebut sampein ya. Mungkin ada beberapa teman juga yang nggak sempat hadir di sini Iya. ya. Kita ada Fawas, ada teman-teman lain gitu. Selain Fawas mungkin ada Bang U Iya. dan yang nggak mungkin bisa gue sebutkan di sini ya. Soalnya banyak banget gitu. Dan sekali Makasih lagi juga semuanya. ya alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semua di sana, kita sampai hari ini tetap berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang baik buat kalian semua di sana. Dan jangan lupa kasih dukungan kami sepenuhnya ya, full dengan subscribe channel kita bertiga di sini. Kemudian like kalau kalian suka dengan apa yang kami sampaikan, dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya kalau memang ada manfaatnya semua apa yang kami berikan ke teman-teman semua. Komen. Ya, dan jangan lupa kasih saran dan masukan di kami bertiga ini di 3 channel ya. Kasih masukan saran untuk perbaikan kami ke depannya soal untuk yang lebih baik lagi. Amin. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Oke teman-teman, segitu dulu buat perkenalan kami di sini. Terus pantengin kami di pergerakan kami selanjutnya ya. Tentunya di pendakian gunung dan kisah-kisah
misteri di dalamnya. Dan bukan hanya cerita-cerita misteri gitu ya, kita juga ada edukasi mungkin ya. Yes. Edukasi tentang pendakian dari Indonesian Hiker Journey dan exploration dari teman-teman mystery.id, dan tentunya ya story-story di IAR sendiri gitu. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Salam. Oke. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Wah, sarapan kita hari ini. Saya nggak boleh ngambil nasi kalau belum merekam, Mas. Selamat pagi, kita rombongan dari Tangerang Selatan ber-9 per orang 20.000, Mas. Oke. Biar anak lu pas dari nih
Udah pernah lihat sini toh? Alhamdulillah sudah. Hanya ada ini keterangannya di Siap. belakang juga. Siap. Jadi 180. Oh iya. Sambil ini di buku-bukunya ya, saya mau itu aja sih, nanti mau minta frekuensi jalur HT. Bisa. HT, ya. Buat kita bawa aja semua buat jaga komunikasi sama ini sih peraturan baru selama PPKM ada. Yang penting prokes saja, dan kalau untuk vaksin kalau nggak ada juga yang penting KTP dan safety aja. Kalau sini jarak cepat. Per hari ini ya baru Per hari percobaan pembukaannya. Pembukaan itu dibatasi 25%. 25%. Iya. Berarti kurang lebih berapa orang? Ya, Maksudnya berapa rombongan? Sekitar 150-an orang. Bulan. Di tiap jalur atau di jalur ini aja? Jalur kalau yang anu kan di Jawa Tengah kan cuma kadang sama sini, jadi Iya. dua itu. Jadi maksudnya masing-masing 150. Iya, 150. Ini nggak mas, sebelum PPKM ada yang melanggar peraturan kan? Kalau sini belum ada, soalnya dijaga ketat. Ketat ya? Kalau kurang tahu, tapi kalau lewat jalur yang nggak resmi kurang tahu juga kalau mau naik. Tapi kan jalur sini nggak ada. Biasanya kalau penagih yang suka melanggarin peraturan sanksinya apa sih? Pastinya kalau sini mungkin bisa surat pernyataan kayak gitu, dan minta maaf kalau masih kurang lagi mungkin bisa. Cuaca belakangan gimana mas? Cuaca ini terang, udah lama nggak hujan. Udah lama banget. Berarti masuk Semingguan masuk nggak kemarau hujan. ya? Iya. Mungkin di bulak peperangan ini mas? Bulak kering, Air kering ya? nanti air di pos 3 aja. Oke. Oke. Siap. Sebelah peperangan Gupak Menjangan kering ya? Kering. Oke. Pos 3 aja. Siap. Jadi si pos 3 ini 20.000 per orang berarti? Iya. 20.000 untuk registrasi. 20.000 per orang. Kalau untuk hari ini yang baru dicoba buka, ini buka baru juga berapa orang? Berapa rombongan? 2-3 rombongan, sekitar 15. Sama termasuk rombongan saya? Bukan. Oh, berarti 4 rombongan Iya, 4 harinya. rombongan hari ini. Oke, siap. Udah. Sekalian Silakan hati-hati. sama ini minta apa? Frekuensi Iya. apa? Oh iya. Frekuensi basecamp. 2014 Oke. Oke. Siap. Makasih, Mas. Yuk, hati-hati. J, matur nuwun. Sukses, ya. J. Oke, teman-teman, itu tadi informasi pendaftaran ya di Gunung Lawu via Candi Ceto. Registrasinya 20.000. Selama PPKM sebenarnya nggak ada aturan tambahan, tapi tetap jaga prokes. Gunakan masker sebenarnya sampai sini ya, di atas kalau kita nggak kuat pakai masker ya dibuka aja. Nggak apa-apa. Terus frekuensi HT kita udah minta. Hari ini tuh hari pertama dibuka percobaan pendakian apa? Bahasanya apa sih? Percobaan pembukaan pasca PPKM. Jadi dengan rombongan IHJ dan MDI IR ini 4 rombongan per hari ini yang datang. Seperti itu. Tanggal 27. Nantikan video-video kita selanjutnya.
ngecamp di Gepak Menjangan dan sekarang naik. Mungkin pertama ya di apa penjangan ya, itu udah mulai terasa mas, stamina udah mulai, Stamina ya. satu dua saat semalam tuh saya nggak bisa tidur, memang nggak bisa tidur. Oke. Mata malam juga tetap. Itu mungkin nanti di podcast saya cerita. Oh siap. Di situ ada nanti saya Siap. buat template Wih spesial. sekarang. Oke. Sekarang maksudnya. Nanti ya. Siap. Oke. Jadi teman-teman nanti pokoknya jangan di skip, jangan dipotong-potong. Ini Bang Abidin belum cerita ini. Jadi ini kita naik ke Hargo Dalam. Hargo Dalam sisi depan ya. Jadi monggo Mas. Monggo. Kita di sini mungkin ada teman-teman yang belum lihat ya, belum lihat untuk visualnya Hargo Dalam itu di mana posisinya. Jadi di komplek kayak gini. Kita naik dikit. Kita lihat di depannya doang. Ya. Jadi kita mau masuk nih, harus lepas alas kaki dulu sama Bang Indra. Oh iya. Assalamualaikum. Saya kurang tahu nih. Brawijaya. Oke. Saya Ya. tim MDI Bumi Sini kita mengumpulkan doa Prabu Joma Ya. Oke. Jadi kita harus menjawab. Iya. Kita mau berdoa. Kita dulu mau kemana Bang? Oh iya, oke. Sudah ya Cing ya?
Siap. Nanti buat teman-teman kita tunggu podcast ceritanya di bawah ya. Nih kita lagi makan dibayarin sama salah satu netizen. Sobat Hikers dong. Sobat Hikers. Sobat Hikers. Pecel tertinggi gunung di Boyem. Jarang-jarang makan sama tentara ya. Thank you Bang Melki traktirannya. Biar bisa makan si pecel yang boyem. Kapan-kapan Bang Melki naik sama kita ya. Kemarin Melki mau ikut. Sibuk banget Bang Melki mah. Ini Gegerboyo ya. Gegerboyo view-nya seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang belum. Nah, Bang Indra lagi di atas awan. Itu. Dia edit di atas awan tuh. Di sana ada punggungan lagi. Ada pemancar tower. Dibilang Bukit Tower ya. Terus di sana ada jalur area Sendang Macan, Argo Dumiling dan arah ke Tiling. Kalau orang sini bilangnya Tiling, Argo Dumiling itu. Jadi di sini kalau dari info dari warga atau dari orang yang di sini itu kalau ke Sendang Macan itu dari Gupakan Menjangan arahnya ke kanan melewati Punggungan itu ke arah Sendang Macan dulu. Sendang Macan nanti di situ nanti ada puring ya, tower. Ke arah tower itu nanti terus lanjut ke arah Pasar Dieng. Nah itu tripnya di situ. Baru nanti ke Hargut Dalam. Gitu. Jadi infonya seperti itu dari warga di sini. Bukan warga ya, tapi warga atau orang yang tinggal di sini memang tinggal di sini di puncak Lawu ini gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Misteri.id, masih bersama gua Diki dan ada Bang Gua Indra. dan kebetulan mohon maaf nih ada Bang Abidin. Hanya saja Bang Abidin nggak bisa naik sampai Argo Dumilah ya. Karena kalau emang udah dia bilang firasatnya enggak, ya enggak. Enggak ya. Oke. Jadi Bang Tadi Abidin sempat gue paksa gitu, Iya. gue paksa, maksudnya Cing ayolah naik gitu. Mungkin gua ajar dari secara fisik gitu ya. Iya. Kita naik pelan-pelan gitu. Tapi dia bilang kalau Cing udah bilang kan, Oke. siap. itu udah coding. Coding. Jadi
Apa namanya? Bang Abidin nunggu di ini ya, nunggu di mana? Di Boiem ya? Ya, Nunggu di Boiem. Jadi Di bawah. sementara nih gua opening, gua sama Bang Indra doang, berdua doang. Biasa di belakang kita Tugu Hargo Dumilah. Dan gue sedikit review aja dari perjalanan. Mungkin Oke, gini teman-teman ya. Biasanya kan Mas Diki suka nanya gue nih. Sekarang gue mau nanya sama Mas Diki gitu. Gimana perjalanan dia naik ke atas dari sisi Mas Diki gitu. Apa yang dia rasain? gantian ditanya gua. Ya, gantian gue nge-host nih sekarang. Gue nge-host nih. Oke. Oke, siap. Jadi gini teman-teman. Jujur aja kan kita tim nih ada Misteri.id, ada IR Stories, ada Indonesian Hiker Journey dan beberapa tim yang lain, beberapa teman yang lain. Kita kan memang mengadakan ceritanya pendakian bersama dan memang untuk kebutuhan kita di sini dan memang kita masih bentar, kebutuhan apa nih? Kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan kita dapat gambar. Oh gitu, siap. Jadi memang kita ada aklimatisasi awal karena memang mungkin kita udah pernah naik bareng sama Bang Epe ya, tapi sama teman-teman yang lain belum. Betul. Dan memang dari struktur, dari cara main kita mulai dari pra pendakian sampai dengan pendakiannya kan udah di setting semuanya. Nah kebetulan gua kan di depan nih. Ya, jadi gini teman-teman, Mas Diki ini kan sebagai korlap dan advan gitu, jadi dia jalan di depan sendirian gitu. Makanya gue mau tahu Mas Diki itu ngalami ada cerita apa gitu loh dari Mas Diki selama dia melakukan perjalanan di depan sendiri gitu. Oke. Jadi apa yang lu rasain, Mas? Jadi dikit dulu aja ya. Ya, dikit. Spoiler ya. Spoiler aja lah. Nanti secara detail tetap kita bahas di bawah lah. Entah di bawahnya itu di mana ya. Pokoknya kita udah pulang dari sini lah. Nah, dan satu lagi kita juga nggak menampilkan Cing Bidin di sini untuk podcast. Satu dari dia sendiri, dia nggak bisa ke atas. Dan kedua juga kita emang perlu visualisasi dari dia. Tapi dari awal emang dia sepertinya nggak dapat izin untuk visualisasi di sini gitu ya. Betul. Jadi nanti mungkin visualisasinya ada di sekre. Ada sekre ya. Sekre gitu. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu ya Mas ya. Betul. Ya. Jadi gini, yang gue alami nih biasa namanya pendakian gue di depan nih. Ya. Gue sedikit ngulas untuk secara detail, mungkin nanti gue coba kasih titik-titiknya. Iya, siap. Mulai dari di base camp sampai dengan gue jalan sampai di Pancuran 7 ya. Iya. Sebelum pos 1 di situ. Gue nggak tahu juga. Cuman memang gue sempat di situ sendirian nunggu, ternyata disangka gue di belakang, ternyata gue udah di depan. Tiba-tiba gue udah di depan. Di situ ya di Pancuran 7 itu emang di situ menceritakan memang ada sendang yang katanya memang buat untuk mandi ya. Tapi gue belum begitu, infonya belum begitu valid. Tapi lu mandi nggak di situ? Enggak dong. Oh enggak, gue kira mandi. Dingin. Jadi di situ setelah teman-teman udah pada datang, gue langsung gas lagi menuju ke pos 1. Di sepanjang jalan sih memang sunyi ya. Biasalah, namanya juga di jalur. Karena jalur pendakiannya pun baru dibuka ya. Jadi masih banyak yang belum tahu mungkin ya. Karena ini masih uji coba setelah PPKM ya. Iya, betul. Gitu. Nah, itu di jalur gue jalan sendiri, bener-bener sendiri. Ya memang sih awalnya sama Mas Wahyu ya. Cuma kan karena Mas Wahyu lebih agak bawaannya juga lebih agak bebannya lebih berat, jadi agak melambat aja. Dan akhirnya gue jalan lebih gas lagi sampai mendekati pos 2. Gue sih nggak tahu sih masih di pos 1 nih. Sebelum mau nyampe di pos 1 ini, gue nggak tahu sebenarnya itu banyak hewan burung atau apa ya. Cuman konon gini bang, di setiap kiri kanan itu pasti setiap kresek. Itu nggak tahu. Kalau burung otomatis, kalau burung biasanya di atasnya ya. Di atas. Tapi itu di bawahnya. Gue sempet diem, gue liatin. Gue juga takut ular kan. Ini hewan apa ular apa kan. Udah, gue diem. Gue jalan beberapa langkah lagi, kresek dari sisi kanan. Tapi di situ lu tetap coba berpikir positif. Ya? Gue masih beranggapan itu pokoknya hewan. Hewan ya. Mungkin nanti pas turun bukan hewan kali Bang. Itu. Ini kita masih di puncak. Masih di puncak ya. Kita masih ada acara turun ya. Masih ada turun ya. Iya, itu sebelum di bawah pos 1 lah. Mungkin ya kalau mungkin dari meter
sekitar 20 meteran lah. 20 meter. 20 meter, tapi kalau kita naik ya bisa 30 menit. Iya. Itu jadi itu di pos 1 gue sempat break sebentar, disusul tim runner ya yang di tengah. Udah sampai gue lanjut lagi sampai ada di pos bayangan 1, tapi itu tetap gue lanjut. Itu cuman memang gue tuh cuman ngerasain itu tadi kayak ngerasa kayak dingin, tapi dinginnya bukan dingin yang kayak kita rasain di pos 3. Beda ya dingin. Beda, dingin tapi bukan seperti itu. Oh, tapi udah makan belum? Itu belum makan. Belum makan ya? Belum makan. Gue juga positif thinking. Siap. Itu kan masih jam sekitar belum jam makan siang sih. Belum jam makan siang. Itu masih gue pokoknya berpikir positif aja. Tetap gue jalan pelan sampai akhirnya di pos 2 gue sendirian nih. Nggak ada orang sama sekali. Gue sendirian. Gue pikir langsung gue udah jam setengah 12 kalau nggak salah itu. Gue makan siang di situ. Gue buka logistik, gue makan. Baru mau gue itu beberapa saat. Lo tau nggak di pohon shelter, pohon terus yang di sini. Nah, yang ada itu gue ngerasa nggak tahu itu cuman pandangan atau halusinasi gue karena lapar atau apa, gue nggak tahu. Di situ pokoknya kayak ada orang ngintip aja. Iya. Itu di situ gue masih pokoknya halu, Iya. gue lapar lah. Oke, jangan diterusin dulu ya Mas ya. Bahasa nanti bisa kira ya. Oke. Ada. Jadi itu ini dulu aja lah ya, poin-poinnya dulu aja ya. Terus akhirnya teman-teman di belakang gua nyusul nih. Gua harusnya udah gua prepare, teman nyusul. Akhirnya gua masih sebat lagi beberapa saat, lumayan agak lama. Akhirnya gua jalan lagi menuju pos 3, setengah 3 kalau nggak salah. Sampai pos 3 di setengah 3 baru di situ gua bisa break. Nah, gue agak lama sih breaknya di situ, ngisi refill air, emang sempat sholat asar juga di shelter, terus sedikit ngobrol sama pemilik warung, menanyakan argo dalem, pasar Dieng, Sendang Macan, argo dumiling, nah itu sempat, dan itu sedikit juga. Oke, jangan dibahas dulu sekarang. Oke. Nanti ya, betul buat spoiler. Oke, Gue sekarang mau nanya dulu sama Apa lo. tuh? Tadi pas di pendopo apa yang lo rasain? Di pendopo yang di mana? Oh iya. Ya. Begitu lo ambil gambar Ya. muter ke belakang gitu. Kalau gua pribadi sih sebenarnya ngerasanya sih gini, Bang. Nggak ada yang mantul. Maksudnya nggak ada yang mantul? Nggak ada yang kayak lo tahu magnet kutub selatan dan kutub selatan kalau diginin kan. Oh. Nah, kalau itu kayak gue kayak kutub selatan dan kutub utara. Oh. Nggak tahu itu kenapanya atau apa, gue nggak tahu, cuman gue ya udah gue di situ, terus beberapa gue sedikit muter. Ini tuh apa gitu. Ya pendopo untuk apa, sempat ngelihat memang di situ ada beberapa, ada dupa sama rokok. Ya. Jadi di situ emang mungkin ya kemarin pada pas saat malam satu suro ya, itu banyak petapa-petapa juga di situ gitu. Karena di situ gue lihat ada tikar-tikar bekas duduk ya mungkin ya gitu ya. Buat betul. alas gitu. Buat alas, Ada beberapa dupa juga di situ di pintu. Nah, ada rokok juga tadinya, gue mau ngerokok juga tuh, gue mau ambil. Kayaknya hampir sama sih. Dalil Oke, itu sedikit. Terus, nah ini insya Allah nanti nanti teman-teman tunggu. Kalau yang itu, gue lihat tadi adanya di Pasar Dieng. Oh, Gue lihat itu, ada di Pasar Dieng. itu bukan itu ya? Iya. Pas baru masuk, kan ada tumpukan batu. Ya. Ada rokoknya tuh. Gue lihat, oh sama. Lo mau ambil nggak? Enggak. Oke, nanti jadi sedikit kalau untuk dari perjalanan dari pos 3 kan memang kita sempat ngecamp di pos 3 nih. Karena memang kondisi udah mendekati, ya udah mau maghrib juga. Akhirnya kita ngecamp camp di situ, dan pagi harinya sekitar pukul 9:30 kita berangkat lagi menuju pos 4. Gue 3 ke 4 itu biasa, Bang. Nggak ada rasa yang apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa ya? Gua pribadi nggak ada rasa capek. Capek. Oh, gue kira nggak ada rasa capek. Tetep capek. Hebat juga gitu. Nah, dari pos 4 ke 5 ini sebenarnya kan
sebenarnya sih sejuk sih. Sejuk ya. Gua jalan sama teman kita di belakang kamera kan. Ada Mas Riki. Jadi Iya. gua jalan ya memang mungkin masih muda juga. Iya. Dia ngelantur terus kan. Tapi setiap dia hilang jarak pandang, nggak tahu dia tuh kayak gelisah. Bisa. Oh, dia takut kehilangan teman-temannya mungkin. Nggak tahu. Jadi disangkanya gue lewat jalur lain gitu. Oh, gitu. Padahal kan jalurnya cuma di situ aja. Itu setiap itu sampai dengan Bulak Peperangan. Gue nyampe Bulak Peperangan, akhirnya masuk ke pos 5. Nggak tahu ya. Lo sama Bang Epe di belakang itu ngerasain apa yang sama kayak gue apa enggak? Cuman sama. Dia jalan. Di situ cuma ada satu tenda doang. Satu tenda waktu pas gue sampai. Iya. Jadi sebelum pos 5 apa namanya kayak ada kotakan yang itu. Iya, ada Ya, tapi area kayak kamera gitu ya. Ya, tapi sebelumnya jadi los gitu. Gue di situ. Nah, pas gue ngelewatin yang ada kotaknya yang apa sih dibilang yang kayak saji atau apa itu. Nah, di situ yang kayak beberapa detik kalau nggak salah ya. Beberapa bek kayak lo tahu di dalam studio kedap. Oh. Udah. Tapi lu nggak nyanyi kan? Enggak. Gue Soalnya- kan drummer gue. Oh, gitu. Siap. Itu kedap. Cuman itu spoiler aja ya. Jadi jangan dibahas terlalu dalam juga. Jalan gue akhirnya sampai ke Gupak Menjangan, tapi bukan di Gupak Menjangan, kita di samping dikit. Nah, di kanannya dikit. Di situ- sebelum dikit aja. Kita di situ dan sampai malam ya itu juga hampir sama juga. Kayak gitu. Gua nggak mau nanya dan nggak mau cerita. Tadi juga sempet tadi pagi kita jalan. Nah, kita kan naik ke Pasar Dieng lewat nih. Iya. Pasar Dieng di situ gue bilang jangan dipisah dong, jangan pisah, bergerombol Itu lu ngomongnya sama siapa? sama teman-teman. Oh, sama teman-teman Ya, ya. yang bisa, tapi yang bisa malah gue. Gue kira lu ngomong di Pasar Dieng. Enggak, Gitu. Jangan dipisah gitu. Enggak. gue malah yang bisa. Oh, gitu. Itu di situ gue jalan biasa di sisi mana ya, sisi kalau kita naik teman-teman tuh naik langsung bablas naik. Tapi nanti baliknya lu ada rencana explore di Pasar Dieng? Nah, teman-teman harus kudu ini. Lu mau Kita explore nanti situ? Explore. Oh, Kita dia ya? bukan sama dia. Oh. Oke. Jadi nanti kita turun ke Pasar Dieng karena tadi kita sempat ke Argo Misah Dalam. ya? Kita tadi misah soalnya pas naik gitu. Ya. Kita ke Argo Dalam ya? Kita tadi sempat ke Argo Dalam. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Mungkin kalau untuk yang di Argo Dalam mungkin nanti bahas lebih dalamnya sama Cimbidin ya? Iya, siap. Nanti kita ini ya sementara sih info footage spoilernya di situ dulu. Iya. Karena gue juga nggak mau lebih dalam. Lo Nih. tau kan kalau gue gibahin lo pasti kan telinga panas kan? Tergantung sih. Kalau lu ngomongin yang baik-baik sih enggak. Oh iya. Oke. Ya wes gitu dulu lah teman-teman. Ini lama-lama kita ngaco soalnya. Iya, karena ini udah mulai Udah jam 11 ya? jam 11. Jam 11, dan oke. matahari pun udah hampir Udah di atas tinggi. kepala kita ya. Gitu. Bentar. Dikit aja. Gua barusan tadi kayak ketemu, kita kan sempet ke Geger Boyo tadi Iya. berdua. Heeh. Sempat ketemu ada teman 4 orang dari Jogja. Ada 2 cowok, Tetangga lu? 2 cewek. Iya. Tetangga lu ya? Tetangga. Oh, tetangga. Siap. Ngobrol, sempat foto terus lo balik sini kan. Hah? Nah, gua ngobrol nih. Gua nggak tahu nih, tiba-tiba gua nyeplos. Ini kalian berlima aja nih. Lah, kita berempat. Loh, ntar dulu. Nah. Wah ini. Nah tadi kan kita ke Geger Boyo nih, ya kan? Ada ketemu 4 yang kita minta tolong fotoin berdua tadi. Nah itu nggak tahu ya, gue tiba-tiba nyeplos. Maksudnya gue udah ngobrol, bla 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 bla, lumayan panjang lebar. Tiba-tiba gue nanya, ini kalian berlima aja? Loh, kita berempat bang. Loh, terus? Lah udah pada ini bingung. Itu dulu. Gitu ya. Oh, itu masih panjang ceritanya? Iya, masih panjang. Masih ada kelanjutannya? Iya, tapi kan di stop dulu. Oke, siap. Masalahnya itu di sebelah sana. Di Geger Boyo. Oh, di sana ya? Iya. Kita perlu ke sana lagi nggak? Boleh? Jangan. Waktunya udah Oh, siap-siap. sempit. Mungkin nanti tadi kan kita sempat ngevlog juga ya, Iya. di Geger Boyo ya. Iya. Kita sempat ngevlog juga dari Mas Diki dan dari gue juga tadi emang ngevlog juga di sana.
ya barangkali apa yang Mas Diki bilang itu muncul di kamera ya mungkin Insya Allah, gitu ya. ya mungkin lah. Ya gue cuma sekedar langsung nyeplos aja sih. Iya. Tadi empat remaja ini juga sempat kaget juga. Oh gitu. Siap. Ya wes, itu dulu sementara kita di Puncak Argo Dumilah. Untuk lebih detail dan apanya nanti kita turun, dan jangan lupa pokoknya nanti kita juga mau jalan ekspor di Pasar Ndiang, insya Allah kalau diizinkan. Oke. Sementara yang penting jangan lupa teman-teman dukung kita. Boleh gue yang nutup nggak? Oh iya. Kan gue hostnya sekarang. Oke, siap. Gantian. Oke teman-teman. Jadi segini dulu ya spoiler dari Mas Diki. Nanti kita lanjutin di sekretariat bersama. Buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta di-share bila kalian berkenan dan itu bermanfaat buat kalian. Buat yang udah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, Amin. dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itu dulu ya. Gitu. Dari kami, dari gua Indra dan Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.